Materi selanjutnya setelah kita membuat database potongan, yaitu merekap semua gaji karyawan yang ada ya di sheet yang baru. Nah, ini ada tanda plus, kita klik. Nah, di sini kita kasih judul rekapitulasi gaji karyawan ya. Kita enter, kemudian ada nomor, ada NIK, ada nama, penerimaan bruto, kemudian ada jumlah potongan, terus ke kanan ada penerimaan ya, jumlah penerimaan berapa, PTKP, kemudian ada PKP, kemudian pajaknya pasal 21, kemudian penerimaan net ya, penerimaan bersih yang harus diterima setiap karyawan. Nah, kita rapikan dulu. Nah, seperti biasa untuk nomor kita ambil dari database karyawan ya, nomor, NIK, nama ya, sama dengan, kemudian dicari database karyawan ya, atau data sheet yang lain ya silahkan kita ambil yang karyawan ya. Diklik angka 1, enter ya, kita copy atau fill handle ke bawah. Oke, kemudian ke kanan sampai nama. Oke, kita lebarkan. Penerimaan bruto diambil dari penghasilan bruto ya, sama dengan di sini ada penghasilan bruto. Klik, nah nih 10 juta, diklik enter. Nah, kemudian kita fill handle ke bawah, klik atau tarik ya, ke bawah, kasih RP, kemudian dikurangi. Jumlah potongan ini diambil dari database potongan ya, sama dengan ini database potongan. Nah, jumlahnya 580.000, diklik enter ya, kemudian di fill handle dikasih RP, dikurangi decimal place. Penerimaan yang ada berarti jumlah penerimaan bruto yang ada 10 juta itu dikurangi jumlah potongan ya, sama dengan kita ke 10 juta dikurangin 500 ini ya, 580.000, enter. Nah, di double klik. Nah, PTKP, nah penghasilan tidak kena pajak ya, itu diambil dari ketentuan pada database PTKP di sini. Nah, kita udah punya database PTKP. Nah, ngambilnya dari sini ya. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya, vertical looking up. Kita atur, kita blok dulu data yang ada. Kita beri name ringnya. Di sini ada A3 ya, ada tulisan name box. Klik, nah diketik PTKP, enter. Ingat ya, diakhiri enter. Kalau nggak diakhiri enter itu nanti tidak bisa memberi nama ringnya. Oke, kembali ke sheet 8 ya. Sama dengan VLOOKUP, nah, vertical lookup, karena acuannya tadi adalah status, maka kita cari database karyawan. Nah, di sini ada status nih. Statusnya untuk yang pertama diklik. Oke, kemudian titik koma, PTKP, titik koma, dia kolom 2 ya. Tadi kan kolom 1 untuk status, kolom 2 itu besarnya PTKP per bulan, kemudian terakhir 0, baru kurung tutup, enter. Nah, ini PTKP dari karyawan Dimas. Nah,
kita copy ke bawah, kemudian dikasih RP, nah, dikurangi decimal place-nya. PKP-nya gimana mencarinya? Yaitu penerimaan dikurangin PTKP dan ya maksimum itu yang perlu jadi perhatian ya, nanti kalau lebih besar, kalau misalkan ini 3 juta sama 6 juta nanti kan hasilnya minus ya. Kalau minus PTKP-nya nanti 0, berarti kita tes dulu nih apakah penerimaan itu lebih besar PTKP atau enggak gitu ya. Sama dengan oke ya, apakah penerimaan lebih besar PTKP? Ya, kalau iya berarti nanti isinya adalah penerimaan dikurangin PTKP. Kalau enggak, nihil, 0 ya. Nanti kalau enggak begitu nanti hasilnya minus ya. Kurung tutup, enter. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Nah, ada 0 ya karena kita kasih RP, decimal place-nya dikurangin ya. Ini kan 3 juta, ini kan 6 juta. Kalau dikurangi kan minus. Berarti kalau minus, penghasilan kena pajaknya itu nihil, 0 ya. Dan seterusnya untuk penghasilan kena pajaknya ya. Setelah itu ngitung penghasilan kena pajaknya ya, PPh 21. PPh 21 itu besarnya 5% dari PKP ya. Ini khusus untuk karyawan tetap dan punya NPWP. Berarti semua karyawan ini punya NPWP ya, sama dengan 5% kali PKP. Nah, enter. Nah, kemudian di double klik. Nah, terakhir penerimaan bersih dari karyawan ya. Berarti sama dengan penerimaan ini ya dikurangin pajaknya. Dia harus bayar pajak nih karyawan. Berarti pajak ditanggung karyawan, bukan ditanggung perusahaan ya, tetapi ditanggung karyawan. Nah, enter. Ada menerima 9.715.000. Nah, double klik. Nah, oke, itu penerimaan bersih net ya, bersih. Kita rapikan dulu laporannya. All border biasa, kemudian judulnya kita tengahkan, kita blok sampai ke laporan. Oke, make and center, dibesarkan 1 digit, kemudian ditebalkan ya. Nah, demikian cara menghitung rekapitulasi gaji karyawan. Dan jangan lupa di sini di sheet 8 diganti rekap gaji, double klik rekap gaji, enter. Oke, demikian, terima kasih.